tentang mengenal pribadi Allah, ya, mengenal pribadi Allah. Kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu. Pribadi Allah ini banyak orang berbicara mengira-ngira, katanya Allah itu kayak matahari, katanya Allah itu kayak H2O, ada air, ada uap, ya. Itu membingungkan. Kita nggak usah tanya-tanya kata-kata A, kata B, kita tanya Alkitab saja, ya, supaya kita tahu sang pembuat mukjizat itu sebenarnya siapa dan tinggal di mana, dan saudara dan saya itu siapa, ya. Nah, di Alkitab itu Bapak Ibu, Allah itu telah memperkenalkan dirinya sehingga kita nggak usah bingung. Di sini ada jemaat baru nggak ya yang pertama kali datang? Oh, ada. Maju Mas. Promosi ya. Baru pertama kali suruh maju ini, tercek kayaknya. Bapak Ibu tahu namanya siapa? Belum. Baru ini. Kesukaannya makannya apa? Belum. Rumahnya di mana? Belum. Sandalnya ukuran nomor berapa? Loh. Bajunya nomor berapa? Supaya Bapak Ibu tahu cara gimana? Perkenalan diri. Dua nama saja, nama sama alamat. Ya, nama saya Yohanes Kusworo, alamat Majalengka. Nah, terima kasih ya Pak. Silakan duduk. Kita tahu karena beliaunya mengenalkan di saudara akan tahu tentang Allah itu siapa. Kalau Allah memperkenalkan Allah itu telah memperkenalkan diri pada saudara dan saya. Coba kita baca ya. Di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita akan baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita sudah jelas menjelaskan siapa itu Allah. Sehingga gak tanya kanan kiri, gak tanya harus tanya orang Israel, gak perlu jauh-jauh. Tanya Alkitab saja ya. Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 26. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berfirmanlah Allah. Jadi yang ngomong siapa? Allah. Baiklah kita. Kalau satu orang disebut dengan saya atau aku. Kalau dua orang, kamu atau kami atau kita. Berarti kata kita ini bukan satu. Berarti masih ada temannya lagi, ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Bapak Ibu, coba next. Kata manusia itu, saudara, bahasa aslinya bukan manusia, tapi Adam. Nah, itu tulisannya kurang besar ya. Jadi, bacaan dari sana, karena bahasa Ibrani, Wayomer Elohim Naase Adam. Jadi, yang disebut manusia, naik atas balik lagi. Manusia itu Adam. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang dijadikan adalah Adam. Menurut gambar itu dalam bahasa aslinya apa yang ikut PA? Bahasa aslinya gambar. Lo ikut PA perang-perang ulan lo gambar lo garu lo. Sini ya. Waduh saya maaf om ini agak hafal lo. Kata gambar bahasa Ibraninya apa? Singkut PA ya. Waduh rugi loh aku ada kok ngawi yo. Apa kata gambar? Selem. Next bahasa Ibrani, gak turun gak? Wayo naik. Wayomer Elohim Naase Adam Bet Salmenu. Bet Salmenu itu kata dasarnya selem.
Selem itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan gambar. Gambar itu patung. Ya. Naik ke atas Kak. Aki Kak. Naik Kak. Naik. Yang pertama, ayat pertama. Ayat. Nah. Baiklah kita menjadikan Adam menurut patung, bentuk fisik. Allah itu roh tidak kelihatan, tapi memperkenalkan pada saudara supaya saudara tahu. Baiklah kita menjadikan Adam menurut patung, bentuk fisiknya ini, dan rupa apa? Kak, yang ikut PA. Nek Kak, bahasa Ibrani. Dulu nggak bisa bahasa Ibrani, sekarang bahasa saudara. Wa yomer elahibna ace Adam betsal menu kitmu tenu. Berasal kata demut. Demut itu rupa, karakter, sifat Allah. Neka atas lagi. Jadi Allah berbicara, baiklah kita menjadikan Adam menurut patung dan karakter sifat Allah, ya, supaya dia berkuasa dan lainnya. Dijelaskan kata Adam itu dijelaskan ayat 27. Maka Allah menciptakan Adam menurut gambarnya, menurut patungnya, menurut bentuk fisiknya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Adam itu cuma satu, tapi dikatakan di ayat berikutnya laki-laki dan perempuan. Ya, ini sudah awal pertama. Makanya di Israel bangsa Yahudi itu menganut sistem keayaan, kebapaan patriarkal, laki-laki ditentukan dari ayah, ya. Nah, Allah memperkenalkan dirinya yang esa itu, gambar dan rupa itu bentuknya kayak Adam, ya. Jadi ada bentuk, kalau Allah itu kan roh tidak kelihatan, tapi dia memperkenalkan dirinya itu seperti Adam, ya. Jadi gambar Allah Kejadian 26 itu yang dimaksud adalah Adam yang pertama, ya. Itu gambar di perjanjian lama. Allah memperkenalkan dirinya di perjanjian lama itu ada bentuk fisik, ada ya kayak manusia saudara ini loh, kayak Adam itu loh saudara. Karena di ayat 27 ini laki-laki dan perempuan ini berbicara tentang manusia laki-laki dan perempuan, sudah seperti saudara dan saya. Jadi yang dimaksud Tuhan memperkenalkan dirinya kayak saudara dan saya. Tadi kayak ada bentuk fisiknya, padahal dia roh. Ya, kita tunggu dulu. Sekarang kita lihat di perjanjian baru, ya. Next. Next. Coba Mas Wali baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang pertama, ia, siapa ia ini? Coba kita baca di terjemahan yang lebih FAIH, ya, firman Allah yang hidup. Kolose 1 ayat 15 terjemahan FAIH. Kolose 1 ayat 15 FAIH. Kristus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak kelihatan. Ia sudah ada sebelum Allah menciptakan suatu apapun. Sesungguhnya Kristus sendiri adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dunia roh dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahnya. Ya, yang dimaksud Kolose tadi, Kristus adalah gambar yang terlihat. Ya saudara, berarti Yesus Kristus itu manusia yang merupakan gambarnya. Dia saudara paham ya? Kalau di perjanjian lama Allah tidak tunjukkan, cuma kata gambar dan selem, Adam itu kayak Tuhan, kayak Allah gitu, ya. Jadi ada, kalau dia kan roh tidak kelihatan, tapi kalau dia mewujudkan nyata, memperkenalkan pada saudara saya, dia punya wujud supaya saudara ngerti gitu maksudnya. Tapi dia roh tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi dia memperkenalkan supaya saudara saya paham bahwa itu kalau dia muncul, dia hadir, dia seperti Adam, ya. Nah, dalam perjanjian baru
Dia memperkenalkan dirinya seperti Yesus gitu loh. Maka Yesus disebut apa? Adam kedua. Ya. Jadi kalau saudara tahu gambar yang dimaksud gambar dan rupa, di perjanjian lama itu gambar ya Adam. Di perjanjian baru gambarnya jadi Yesus. Jadi kalau kita mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal Kristus, kita mengenal Allah ya. Kita akan mengenal Allah sesungguhnya ya. Coba 1 Korintus 15 ayat 45 Mas Balik. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam di perjanjian lama tadi yang dikenalkan Allah, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, siapa Adam akhir? Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Coba di terjemahan FAYH ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Kitab suci menyatakan bahwa manusia pertama, yaitu Adam, diberi tubuh yang jasmani. Tetapi Kristus jauh lebih daripada itu, sebab ia adalah roh yang menghidupkan. Ya, kita jelas ya. Jadi Allah telah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi. Ya, kalau pribadi ada bentuk fisiknya. Lah, karena Allah itu roh Bapak Ibu, Allah itu tidak kelihatan, tidak bisa dijamah, tidak bisa pegang, tidak dipatuhi ruang dan waktu. Kenapa kok dia bisa menjadi manusia? Coba Filipi 2 ayat 5 dan 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah itu yang roh, yang segalanya tadi itu telah mengosongkan dirinya supaya saudara kenal dia menjadi sama dengan berarti sama nggak dengan saudara bentuk fisiknya? Sama. Jadi Allah memperkenalkan dirinya seperti pada keadaan saudara. Kalau begitu Allah itu punya mata nggak? Punya kan, kita punya mata ya. Maka kalau kalian baca Mazmur 34, baca di rumah ya, Allah punya mata, dia punya telinga. Sama, kita punya telinga. Punya tangan nggak? Punya, karena saudara punya tangan, itu gambarnya Allah. Saudara punya tangan. Lah Allah punya mulut? Punya Mazmur 18 ayat 9. Dia punya mulut, punya kaki. Pada itu melangkah, Adam, di mana engkau? Punya kaki dia? Punya, gitu loh. Ya, jadi dia memperkenalkan dirinya sama dengan keadaan saudara. Punya telinga, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya hidung, sama persis gambarnya. Selem, sama ya. Lah, kalau apa karakternya? Kalau karakternya nggak sama, dulu Adam sebelum jatuh dalam dosa karakternya sama, artinya dia bisa bicara langsung dengan Tuhan ya. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia kehilangan roh itu. Roh itu telah hilang saudara. Maka Allah punya karakteristik, punya sifat, dia bisa sedih, betul? Bisa mengasihi saudara, dia toh kadang-kadang nangis, baper, ya tak? Tertawa, seneng, kayak tadi Mas Dori ngajak seneng, bisa nggak? Allah bisa seperti itu. Allah pun mau, saudara kan suka marah-marah, Allah marah nggak? Marah, bisa marah gitu loh. Jadi dia punya ciri, punya karakter sama dengan saudara dan saya, punya ciri, punya karakter, tetapi berbeda. Allah itu kudus, gitu ya. Kalau kita kan sudah jatuh dalam dosa dan sekarang dipulihkan dari dosa, ditebus dari dosa, ya. Jadi karena Allah itu, saudara tahu gambarnya Allah, dia memperkenal dirinya. Sekarang siapa Allah itu? Siapa Allah pembuat mujizat itu? Ya. Lah, kata Allah itu Bapak Ibu, kata Allah itu bahasa Arab.
ya, berasal dari kata al-ilah, artinya sang Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, ya. Itu bahasa Arab Allah. Makanya ada orang Arab bicara, oh itu kan namaku, kali ini kan bahasamu, jangan pakai bahasamu. Sebelum orang-orang yang mengkomplain ini, nama ini sudah dipakai sebelum ada agama muncul, itu sudah ada, dipakai dulu oleh orang-orang Yahudi, saudara. Kata Allah itu sudah ada lebih dulu, ya. Kata Allah itu berarti al-ilah, artinya sang Tuhan lah dalam bahasa Arab, karena ini kan satu rumpun, saudara. Jadi kalau bahasa Indonesia itu satu rumpun dengan bahasa Melayu. Kalau kita bahasa Indonesia, kita pasti ngerti bahasa Melayu gitu. Satu rumpun lah. Bahasa al-ilah itu satu rumpun dengan bahasa Aram, rumpun simetik namanya. Nah, itu artinya elah atau Allah. Dalam bahasa Ibrani satu rumpun dengan Ibrani namanya Elohim, ya, atau Eloah. Maknanya Tuhan. Ada Allah, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, banyak sekali. Jadi mumet. Sebenarnya Allah itu ada berapa toh? Satu. Coba kita lihat ya. Baca Mas Malik, Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sema Israel, Adonai Elahu, Adonai Ehad. Kata Ehad itu satu, ya. Dari dalam perjanjian lama Allah itu satu, Esa, ya, Ehad satu. Sekarang dalam perjanjian baru Markus 12 ayat 24. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara, di perjanjian baru juga dikenal, Yesus sendiri ngomong, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa berasal dari bahasa Yunani Heis atau Heis satu. Nah, ya, dari dalam bahasa Ibraninya Ehad, dalam bahasa Yunaninya Heis atau satu. Lah, siapa Allah yang satu itu? Ya, kita tahu ya, pelan-pelan. Sekarang siapa Allah yang satu itu? Next, 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa? Jadi Allah yang satu itu siapa? Bapa. Nama Presiden Indonesia siapa? Jadi presiden itu namanya pribadi atau bukan? Bukan. Presiden itu jabatan. Allah itu jabatan. Namanya Allah Bapa. Siapa Bapa? Yang dari padanya berasal dari segala jadi Bapa itu asal usul segala sesuatu. Allah itu jabatan, Tuhan itu jabatan, ya. Lah namanya Allahmu, Allahku adalah Bapa. Bapa itu siapa? Asal usul segala sesuatu, ya, tahu ya. Nah, sekarang kita akan belajar, bukan ada berapa Allah, sekarang di Bapa itu loh, di dalam Bapa itu. Next, di dalam Bapa itu ada siapa? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kita perhatikan ya. Sekarang kita belajar lagi di dalam Bapa. Allah kita itu Bapa namanya. Di dalam Bapa ini kita harus tahu ada siapa. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, Allah itu Bapa, kamu akan mengasihi aku, sebab aku, siapa ya aku tadi? Yesus. Sebab Yesus keluar dan datang dari Allah,
Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebelum dia keluar ada di mana dia? Di dalam. Di dalamnya Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Jadi sebelum keluar dia ada di dalam. Sekarang dia keluar. Dan datang dari Allah. Datang, kata datang dalam bahasa aslinya itu menunjukkan tempat aslinya, identitas aslinya. Jadi dia ada di dalam Bapa. Ya, Yesus kalau coba dibaca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bro, pinjam sini, Bro. Sudah saya dulu. Dengar ya, ini suara siapa? Salam, Bro. Halo. Si banter toh. Tidak ya. Salam Bro Peter. Salam. Sudah tahu suaranya dari Bro Peter ada di sana ya? Atau di belakang nih? Nih belakangnya Bro. Nah, kita pakai adegan ya Bro ya, biar ngantuk. Coba dengarkan ya suaranya. Ini kan suara paling aneh di gereja kita ya. Kalau ada suara ini saya tahu dari jauh, saya tahu. Oh dia datang. Salam Bro. Salam. Ya tahu ya, suara beda sendiri ya. Saya sini dulu. Siap, tadi suaranya semua tahu pasti ada di belakang, suaranya Bro Peter ya. Salam Bro. Salam. Salam. Sekarang ada di sini dia. Bro Peter aja berapa? Loh, pada di sana dia itu suaranya loh. Sekarang suara sini, berarti Bro Peter satu kedua? Satu. Sekarang gini, dia lagi berjalan ke sini tadi bersama suaranya apa sendiri? Bersama suaranya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman. Tadi berpikir, oh justru itu betul. Tadi kan suaranya di belakang Bapak Ibu ya, sudah dengar semua ada di sana. Tapi setelah saya tanya di sini dia bersama dengan saya, suaranya dia ikut, artinya bahwa suaranya berpikir yang di belakang tadi itu bersama-sama dia ada di sini. Jadi berpikirnya ada satu ya, tapi suaranya dua ya, tapi jadi ya sudah ya Bro, makasih. Nah, suara yang satu tadi Bapak Ibu itu menjadi manusia, namanya Yesus. Dia ngapain Yesus jadi manusia? Ngapain sang firman tadi keluar? Kan sang firman itu di dalam diri Bapa. Kok harus keluar? Ngapain kok keluar? Kenapa dia keluar? Dalam bahasa artinya dia lahir dari Bapa. Dia lahir dari Bapa. Makanya disebut dengan anak Bapa. Dia lahir, namanya jadi manusia, dia harus lahir melalui manusia melalui siapa? Maria. Dia dikandung Maria 9 bulan. Berapa hari Bu? 9 bulan? 10 hari. Nah, itu saudara ada batas waktunya kandungan itu. Jadi kalau kandungan itu tidak keluar, maka bayinya akan mati gitu ya. Nah, Yesus itu dikandung di situ Bapak Ibu. Maka dia keluar melalui manusia, maka disebut dengan anak manusia. Dia anak tunggal Bapa. Dia juga anak manusia, ya. Nah, tujuannya sekarang jadi manusia ngapain gitu loh. Makanya kita jadi Kristen kadang-kadang, oh gak cocok kamu gini, oh iya melok rono sudah keluar. Saya melihat banyak Bapak Ibu, saya melayani, didapat kesempatan belajar, dipanggil sana panggil sana itu, belajar banyak orang yang meninggalkan Kristus gitu. Banyak orang yang meninggalkan karena dia tidak tahu kenapa sang firman itu harus keluar dari Bapa. Pada dasarnya semua manusia sudah berdosa karena Adam tadi, maka ada upah dosa. Semua keturunan Adam mengandung benih dosa, mengandung natur dosa, mengandung warisan dosa yang harus dihukum. Upah dosa adalah maut, saudara. Lah maka itu Allah itu sudah memberikan keselamatan untuk menebus manusia yang berdosa
maka harus ada manusia yang tidak berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa ditebus oleh manusia berdosa, tidak mungkin. Walaupun seorang nabi pun tidak mungkin bisa menebus manusia, karena nabi pun berdosa dan natur dosanya gitu loh. Lah makanya Allah itu mengasihi manusia, harus ada manusia yang tidak berdosa menebus manusia yang berdosa. Maka dia harus keluar, harus lahir. Dia yang Allah tapi mengosongkan dirinya nggak dipakai. Dia mengosongkan jadi sama seperti manusia yang saudara saya, tapi dia tidak berdosa gitu. Ya. Ya. Itu tujuannya, ya. Sehingga dalam next Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bahasa manusia, Bapak Ibu. Jadi Allah memperkenalkan dirinya ini kayak saudara dengar bahasa yang gampang diterima itu loh. Jadi karena Allah itu sangat mengasihi manusia, maka dia mengaruniakan anaknya firman tadi supaya keluar menjadi manusia. Ya. Coba yang kedua, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur, siapa penghibur? Next. Yohanes 14:26. Kita harus tahu dulu penghibur itu siapa, biar Alkitab yang mengatakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Stop. Balik atas. Jikalau penghibur, siapa penghibur? Jikalau Roh Kudus yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena ini keluar, berarti sebelumnya di mana? Di dalam Bapa. Jadi di dalam Bapa itu selain ada suara atau firman, ada namanya Roh Kudus. Nah, itu kita baru ngerti. Next. Nah, bro maju lagi ya bro. Dikit lagi bro. Nih, biar gampang lah. Jadi kalau saudara mengenalkan pada orang lain, pada orang yang belum tahu, Allahmu itu kayak apa gitu. Sudah jangan bingung. Allah kita kayak matahari, kayak duit, nggak usah. Kayak telur ya, nggak usah. Karena sudah tadi Allah tampakkan dirinya sebagai gambar dan rupa manusia. Bro Peter ini kayak saya pakai Bro Peter aja. Bro Peter ini kayak gambar dan rupa Allah, ya. Ada delmut bentuk fisik, ada selen bentuk fisik, ada delmut ya kesukaannya pikiran, kemauan, perasaan gitu ya. Nah, selemnya ini, patungnya ini manusia, punya tangan, punya kaki. Jadi kalau sudah mengenalkan tentang Allah kepada orang lain, Allahmu tuh lu ya, bukan. Allah kita esa, Allah kita satu, Allah kita ehad. Ya ini ada bentuk fisik, ada suara, perkataannya berpikir, ada nafas. Di dalam berpikir ini ada 3 pribadi, ada tubuhnya, ada perkataannya, ada suaranya. Kalau terangkan pada orang lain gampang kok sudah tentang Allah kita itu, tidak sulit toh. Tidak katanya Yesus Allah orang Kristen itu, bukan. Allah yang satu ini itu digambarkan oleh Tuhan, dikenalkan ya kayak ini, kayak Adam ini. Ya, loh Pak, lah perempuan ini mah ya apa Pak, kok gak katut Pak? Saya tanya, Hawa itu ada setelah Adam jatuh dalam dosa atau sebelum? Hah? Saya bertanya lagi, nama Hawa itu terjadi sesudah dia jatuh dalam dosa apa sebelum? Mosok sesudah. Nama Hawa perempuan itu yang berdosa ini, gandeng ini masih balik di gandeng ini muncul setelah mereka jatuh dalam dosa. Tapi sebelum perempuan itu gandeng ini, sebelum dia jatuh dosa, dia bilang inilah tulang dari tulangku, rusuk dari daging dari mereka, bukan Hawa ya. Nah setelah jatuh dosa kayaknya jadi 2, Adam dan Hawa. Padahal tidak, mereka adalah satu. Makanya
suami istri itu satu, karena ya Adam ini, kalau Adam ini diciptakan dari debu dan tanah. Lah kalau Hawa, lo kok nggak sama? Berarti di mana ambilnya? Di sini toh. Jadi balik sini lagi. Berarti ini satu, sebenarnya manusia itu satu, esa, ehad, bentuknya Adam. Lupakan ada kelaminnya. Ini jadi olok-olokan toh. Jadi olok-olokan di YouTube itu loh, di TikTok. Alanya orang Kristen itu bisa berak. Loh, ya mesti saja loh. Lah mau dia telah mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Bentuk fisiknya, tangannya sama dengan manusia. Ya dia bisa makan, ya dia bisa berak. Dia bilang punya kelamin, ya punya. Kelaminnya apa? Dari mana sudah tahu kelaminnya laki? Yang memberitahu siapa? Yang beritahu kalau kelaminnya laki-laki siapa? Gabriel. Dia bilang apa? Dia akan melahirkan anak laki, sehingga pada usia 8 hari loh, jelas toh. Saudara nggak semalu-malu, oh berarti aku loh, karena dia harus hadir jadi bentuk fisik menyelamatkan saudara dan saya gitu. Itu kan jadi lelean toh, diojo-ojo itu alamu loh, untuk kelamin masuk ala ada kelaminnya loh. Saudara harus malu, harus minder. Oh iya, berarti gak betul. Salah, saudara. Mereka tidak tahu sesungguhnya sejatinya, saudara ya. Jadi hari ini saudara harus tahu bahwa dia pernah hadir bentuk fisik seperti ini, kayak saudara saya ini bentuk hadir jadi manusia menyelamatkan saudara saya, supaya saudara yang percaya kepada dia tidak binasa, melakukan bulu hidup yang kekal. Gitu. Yang nggak percaya pasti binasa. Silakan bro, makasih ya. Yang ngerti katakan amin. Berarti semua ngerti bapak ibu ya. Jadi nanti kalau ada saudara ditanya-tanya, tenang aja, jawabannya apa adanya. Saudara itu Delbut dan Selem. Selem dan Delbutnya Allah, gambar dan rupanya Allah pribadi kita ini. Cuma Allah itu roh, saudara itu bisa ada jasminnya. Allah itu memperkenalkan supaya saudara tidak bingung gitu ya. Jadi sekarang kita belajar Bapak tadi itu perannya apa? Bapak itu yang merencanakan keselamatan, bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Itu Bapak sudah merencanakan keselamatan dulu, itu Bapak. Lah, Sang Firman apa perannya? Dia yang melakukan dia pelaku keselamatan itu. Lah sekarang yang bagian yang ketiga yang sekarang ini sedang bekerja namanya Roh Kudus ya. Jadi kita juga jangan lupa terima kasih Roh Kudus ya. Ini pribadi Allah yang ketiga ya. Allah Roh Kudus ya. Itu siapa dia? Next. Coba Mas, baca Mas. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan untuk menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan yang ditaruh di dalam diri saudara dan diri saya. Nanti saudara akan, jaminan itu bahasa aslinya DP, uang muka. Nanti saudara akan dilunasi semua setelah tubuh yang saya tanya Bapak Ibu, pada waktu saudara percaya sama Yesus, yang ditebus itu rohnya apa tubuh ini? Apa roh dengan tubuh? Roh saudara yang ditebus, roh saudara yang dihidupkan ya. Lah tubuh ini masih fana, masih fana. Nanti setelah kita digenapinya, maka tubuh ini berubah menjadi tubuh kemuliaan ya. Nah sekarang roh sebagai jaminan itu tinggalnya di dalam hati saudara dan saya ya. Jadi Roh Kudus itu tinggalnya di dalam, coba baca 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus tinggalnya di dalam
memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Hati di situ bahasa Yunaninya hati, 2 Korintus 1:22 itu kardia. Lah kalau bicara kardia, sekarang muncul kata baru, kardiologi. Kata kardia ini artinya adalah pikiran, kemauan, perasaan. Jadi bicara tentang apa kalau gitu? Jiwa. Jadi Roh Kudus itu di dalam jiwamu. Itu bukan dia tinggal dalam jiwamu, dia bersaksi kepada jiwamu. Coba Roma 8:16. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu pada waktu saudara percaya Yesus, saudara dibaptis, di situ juga saudara Roh Kudus membaptis saudara. Maka Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, dan di dalam diri saudara tinggal itu dia sebagai jaminan. Lah, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya Roh Kudus tadi yang tinggal dalam hati saudara dan saya itu bersaksi bersama-sama dengan roh manusia kita ini, mengatakan kepada jiwa kita bahwa kamu itu loh sekarang ini anak-anak Allah. Makanya Daud berkata, hei jiwaku, hei jiwaku. Coba kalau saudara baca di Mazmur, seringkali melihat hei jiwaku, hei jiwaku, ya, diulang-ulang lagi. Jadi roh itu tadi bersaksi. Jadi yang perlu diselamatkan dulu siapa? Jiwanya siapa yang perlu diselamatkan? Jiwa saudara saya, ya. Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara saya ini bersaksi bersama-sama roh kita, bersaksi pada jiwa-jiwa kita ini loh. Jiwa kita ini yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita, oleh mama kita, oleh mama kita, oleh ibu kita. Ojong ini, iki gak apik, ini, ojong ini, itu dipatok sini. Lah, Roh Kudus bersama roh kita ini bersaksi kepada jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kata anak-anak, ya, kata anak-anak itu bahasa aslinya adalah tekna. Tekna berkata teknon, artinya tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tapi dikendalikan oleh Allah. Jadi pikiran kita ini jiwa, Roh Kudus ngomong awake dhewe iki wis dikendalikan oleh Allah. Jadi jangan kalau diajak kancane mabuk cuma mau, karena kita sudah dikendalikan oleh Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara, betul? Sekarang firman tinggal di mana? Roh Kudus kan tinggal di dalam hati kita, toh. Firman itu di mana? Sekarang doa. Firman tinggal di mana? Siapa yang hati, yang tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Regu B. Firman tinggal di mana? Mulut. Hati dan mulut. Regu C. Firman tinggal di mana? Mulut. Ya. Bang Peter tadi suara di sana, tak pindah ke sini. Suaranya Bang Peter tinggalnya di mana? Iya, di dalamnya Bang Peter. Betul nggak? Lah, Roh Kudus tinggal di mana sekarang? Hati orang percaya. Saudara yang dibaptis air itu dibaptis Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Betul nggak? Lah, sekarang firman itu tinggal di mana? Dia tinggal di hatimu. Makanya firman ngomong, firman itu dekat, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati kamu perkatakan, itu maksudnya. Lah, Bapak tinggal di mana? Bapak di surga tadi loh, sudah betul. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lah, Bapak tinggal di mana? Kamu bingung tenan loh. Ya dah. Regu A, Bapak tinggal di mana? Di rumah Pak, Jogo omah. Regu B, Bapak tinggal di mana? Jogo cucu. Regu C, Bapak tinggal di mana? Ya di hati saudara. Bapak, firman, dan Roh Kudus itu jadi satu, tapi 3 pribadi.
tinggalnya sekarang di mana? Hati. Saudara berjalan ke pasar, ikut nggak dia? Loh, ikut. Saudara lagi ngakali orang ini, lihat loh, saudara lagi ngakali orang ini, dia tahu nggak? Loh, tahu. Ngapusi Om Sakius ini gembalanya, dia tahu nggak? Loh, tahu. Ngakali suaminya nih, bisik-bisik ketemu duit, tak sing gini, duit susu isam nih, tahu nggak bapaknya? Tahu. Salah tahu malah. Jadi kalau Bapak, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, bisa nggak bikin mujizat? Bisa. Sang pembuat mujizat itu siapa sih? Di kitab Perjanjian Lama, yang membelah lautan Musa itu, yang membelah itu Allah. Allah itu siapa? Bapa. Di dalam Bapa ada siapa? Dan di dalam Bapa ada siapa? Firman dan Roh Kudus. Ya, sekarang tinggal di mana dia? Hati. Bisa nggak saudara bikin mujizat? Kenyataannya bisa nggak? Kenyataannya bisa nggak? Ini sakit nih, orang sakit ini nggak jalan. Om, tolong Om, doakan dia sakit gitu tak? Saudara bisa nggak doain? Dalam nama Yesus sembuh, bisa nggak? Loh, kenapa kok saya masih Om ditelepon terus tidur? Om, tolong Om, ini sakit Om, tolong Om. Tuhannya yang di Om Sakius sama di sini sama nggak? Yang nggak bikin sama itu apa sih? Yang nggak. Nanti bersambung ya, Bapak Ibu, kan sudah waktunya. Sambung yang akan datang ya. Kalau Om Sakius ini dipenuhi Roh Kudus penuh, maka apa yang dikatakan Om Sakius itu seperti yang dikatakan oleh Sang Firman, oleh Roh Kudus. Tetapi kalau saudara belum penuh, maka ya saudara katakan lu gak isa ya Om Agustian, gak wani. Bener gak? Sedikit ya, sedikit lagi. Bapak Ibu pernah nggak ada gelas kosong utuh, dan ada gelas kosong 2 lah. Yang satu tak isi dengan 3 batu, tapi yang satu ini penuh. Yang penuh tak gerocok dengan air sampai luber, yang ada batunya tak isi gerocok air sampai luber penuh. Dari 2 gelas ini, yang penuh dengan air yang mana? Yang ada batunya apa gelas kosong? Yang gelas kok? Jadi pinter kabeh loh saudara. Kenapa saudara setiap kali harus berdoa minta kepenuhan Roh Kudus? Kenapa nggak penuh-penuh? Nah, supaya penuh Roh Kudus maka batunya dikeluarkan. Lo pinter lo Jani. Jadi kalau gitu tidak perlu repoti Om Sakius lagi. Kalau ada jemaat sakit, sing tunggu di sana Pak Andres budal. Gak usah tok Om sakit parah Om di rumah sakit. Gak usah Pak Andreas, budal dewe. Jalan nama Yesus, jalan. Lah malah mati. Saudara, apa saya itu nggak bisa. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Jadi kalau Allah pembuat mujizat itu tinggal di dalam hati saudara saya, maka saudara bukan lagi menunggu mujizat, saudara adalah pembuat. Kok gak tahu di mujizat ya Pak? Tono watune ini loh, supaya sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena yang bisa berbuat itu Roh Kudus. Roh Kudus nuntun saudara gitu. Roh Kudus itu bukan ganti roh saudara yang mati, itu bukan, tapi dia nuntun saudara, membimbing saudara supaya saudara nanti bisa ngomong-ngomong kayak sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ya. Kalau kita lihat ini, kalau gereja-gereja Pantusta ya kayak saya dulu di Om Sakius ini hampir dulu kalau sakit tak perlu panggil bapaknya. Namanya Bu Ginem itu datang ke pastori, Mas di sakit, kalau nggak doa kamu nggak mau, dia harus datang. Budal, saudara. Padahal itu Om masih sakit kena saraf nggak saya, ingat saya. Jadi dia bawa pil itu, saya sangat pusingnya. Terus lalu nggak, sudah didoakan, mari doakan, nampu dia saudara, suntik saudara. Nah sekarang ini kalau saudara menjadi jemaat yang luar biasa, saudara tahu toh di dalam diri saya ada
Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi harus harus jujur. Suami sama istri harus jujur. Apa Pak, Bu? Jujur itu tidak boleh berbohong. Suami, istri, anak harus jujur, tidak boleh berbohong. Nah itu ngerti. Kenapa saudara tidak mengalami perubahan? Saudara kan sering lihat kesaksian orang, wong penere kok iso ngalami kok ngono, dasar butuh berobat, butuh duit, kono duit itu pas berobat ono duit, kok aku kok gak ya? Saudara kan kadang-kadang gitu tau, kita ini kadang-kadang saya juga pernah gitu. Kok penak temen Pak Ibu kok langsung diberkati Tuhan, gak ada, itu nggak kaya, tapi kayak ada aja caranya Tuhan menuntun kita. Ternyata konsepnya, resepnya Pak Ibu, itu hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya kepenuhan Roh Kudus itu tidak sekali, tapi berkali-kali. Karena yang namanya marah ini agak sulit keluarnya. Karena namanya tersinggung ini itu juga agak sulit dikeluarkan. Namanya kecewa juga agak sulit. Sakit hati, kardia, sakit hati. Orang yang sakit hati itu 3 yang sakit. Pikirannya, kemauannya, perasaan. Sakit hatiku. Nah, ini hati-hati. Kalau saudara ngomong sakit hati, berarti yang sakit sudah 3 di dalam diri saudara. Karena hati itu kardia, itu 3, bicara 3, pikiran, kemauan, perasaan. Lek sakit hati Bapak Ibu, itu berkat tutup rapat. Langit kayak baja, bumi kayak besi. Tidak ada hujan, tidak ada berkat. Saudara berusaha tapi gagal. Saudara berusaha tapi gagal. Makanya jangan sampai sakit hati.